Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Firdaus dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SKD. Untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang Microsoft Word. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengetik 10 jari. Mudah-mudahan kalian bisa memperhatikannya di rumah. Ya, mengetik 10 jari sudah lancar, bagaimana cara menggunakan keyboard. Nah, untuk materi berikutnya kita masuk ke Microsoft Word. Nah, Microsoft Word adalah bagian dari Microsoft Office. Ya, Microsoft Word itu adalah salah satu software atau program untuk pengolahan kata ya. Jadi bagaimana cara membukanya, langsung saja pada harus perhatikan bagaimana cara kita memulai membuka software Microsoft Word. Oke, langsung aja di sini saya pilih Start. Kemudian di sini mungkin buat teman-teman buat sekalian ada yang menggunakan Windows 7 atau Windows 10 ya. Di sini pada harus menggunakan Windows 10 ya. Office di sini saya menggunakan Office yang versinya Microsoft Office 2013. Jadi kalian juga bisa pakai Office versi di atasnya atau di bawahnya ya. Kemudian kita cari aja di sini pada harus cari Microsoft Word ya. Kalau saya 2013. Oke, saya klik aja langsung. Oke, kita tunggu. Oke, di sini ini saya pilih ASK aja ya. Jadi baru dimulai ya. Oke, di sini langsung aja. Di sini ada semacam menu ya, kita pilih aja yang blank dokumen ya. Blank dokumen adalah berarti belum terisi file ya. Artinya kita baru memulai ya. Oke, ini adalah tampilan awal pada saat kita membuka Microsoft Word ya. Ini tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada file, kemudian ada home, ada insert, ada design, ada file layout dan lainnya. Itu adalah menu ya, adalah menu daripada Microsoft Word. Nah, kalau kita ketik salah satu menu, misalnya home, nah di sini ada beberapa macam toolbar ya. Jadi toolbar ini adalah nanti yang bakal kita pakai atau kita gunakan untuk mengolah kata pada Microsoft Word ya, kayak insert misalnya, di sini ada toolbarnya. Jadi masing-masing ada toolbarnya. Nah, di sini Pak Daus akan yang pertama, untuk pertemuan yang pertama kita akan mengatur kertas dulu. Jadi Pak Daus kita akan coba belajar bagaimana cara mengatur kertas pada Microsoft Word ya. Nah, caranya di sini saya pilih menu home ya, menu home. Saya pilih menu home di sini, kemudian saya pilih page layout ya. Jadi saya pilih home, kemudian saya pilih menu page layout ya. Nah, di page layout ini saya page layout. Nah, di sini kalau kita lihat di page layout ada semacam kayak panah ya ke bawah. Ini bakal kita atur ya, saya klik. Nah, di sini kita bakal atur ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada menu margin, ada paper dan layout. Nah, untuk margin ya, kita atur margin dulu ya. Jadi kalau margin itu kita bakal atur. Nah, di sini topnya berarti top itu bagian yang kalau kita lihat di bagian yang atas ya, topnya. Ya. Kemudian yang bottom posisi yang di bawahnya ya, posisi di bawah. Kemudian left itu sebelah kiri. Left sebelah kiri, right sebelah kanan ya. Jadi kita atur, saya mau atur di sini, nanti kamu silakan ikutin atur di kertasnya, samakan, miripkan sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Di sini topnya saya akan kasih 2 ya, atasnya, kemudian bawahnya 2 juga. Kemudian sebelah kirinya ini saya atur jadi 3, jadi lebih besar ya, 3. Kemudian right-nya saya kasih 2 juga. Jadi saya pilih 2. Nah, kemudian di sini orientation ya, saya pilih kertas potret ya. Jadi yang posisinya berdiri. Kalau landscape yang posisinya agak rebah gitu ya, ke samping maksudnya. Oke, kita coba aja yang potret. Oke, nih ya, sudah. Berarti kalau kita lihat marginnya di sini ya, di atasnya 2 ya, nanti jarak di sininya 2 juga ya. Kemudian di sini posisi ini 2 juga ya. Jadi nanti kalau saya cek ukuran kertasnya ya itu
marginnya ketahuan. Saya balik lagi ke sini ya. Sebelum itu saya tampilkan di view dulu. Saya mau tampilkan ruler di sini. Ya, jadi ruler itu menampilkan semacam kayak grid di sini ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nih ya di atasnya. Kalau kita mau hilangkan dia hilang. Tapi ruler ini buat garis saja kita ambil. Nah, saya masuk lagi ke fake layout ya. Di fake layout ini saya atur kertasnya tadi ya. Bawahnya atasnya 2, kemudian bawahnya 2, kanannya 2, kirinya 3. Coba kalau saya mau kasih 4 di sini pasti dia akan geser ke kanan ya. Tuh ya. Jadi 4 1 2 3 4. Jadi 4 di sini. Tujuannya buat apa? Jadi kalau kita nanti mau ngetik ya, kalau kita mau jilid, kita ketik ya, jilid di sini ada space ya buat kita jilid. Nah, di sini tapi saya rubah lagi menjadi page layoutnya menjadi 3 aja ya. Jadi di sini 3 kirinya, jadi harus sama nanti. Kemudian kertasnya potret ya, lurus. Nah, bedanya potret sama landscape apa Pak Daus? Nah, nih kalau landscape dia agak rebah posisinya, menyamping ya. Tuh, menyamping posisi. Kalau saya perkecil nih ya, nih zoomnya di bawah. Ya, nih tuh kelihatan. Nih untuk zoomnya ya. Ya, silakan nanti mudah-mudahan sama versi Microsoft-nya ya. Kemudian kalau saya atur lagi ke potret, dia posisinya akan memanjang. Itu aja bedanya. Jadi potret itu ke atas memanjang, kalau landscape ke samping ya. Itu aja ingatinnya. Ya. Oke. Itu satu. Nah, kemudian saya masih di page layout ya. Di page layout itu saya atur lagi di sini. Nah, tadi kita atur marginnya ya. Marginnya dengan margin 2, kemudian leftnya 3, yang lain 2. Ya, kemudian di sini ada potret. Ya, saya kasih potret. Nah, selanjutnya kita atur di sini kertasnya, papernya. Nah, di sini Pak Daus kalau kita lihat untuk ukuran kertas nih, kalau kita klik di sini ya. Jadi dia lebih banyak ya. Ada A4, letter, legal ya. Masih banyak lagi kertasnya ya, dan masing-masing ukurannya gitu ya. Nah, di sini Pak Daus minta nanti kamu buat ukurannya menjadi A4 ya. Nah, jadi A4 nih. Silahkan dicari, pilih A4, nanti Pak Daus cek ukuran kertasnya A4 gitu ya. Kemudian di sini satuannya memang harus cm ya. Satuannya cm, kemudian layout nggak perlu, jadi cuma jadi margin dan paper ya. Oke. Ya, paham ya? Udah seperti ini. Nah, kalau memang misalnya nanti kalau di page layout itu kamu kalau dilihat itu ukurannya kan cm ya. Kalau dia satuannya nggak cm, kamu bisa masuk ke option ya. Option, kemudian di advance kalau nggak salah. Kemudian cari di sini satuannya cm gitu ya. Nah, di sini ya, di show measurement in ya, ini pilihnya cm ya, jangan inci ya. Jadi cm itu satuan untuk kita di Indonesia ya. Kalau di luar negeri biasanya pakai inci. Ya, pilih yang cm ya. Kalau misalnya nanti di page layoutnya kamu tampilnya milimeter gitu ya, atau inci gitu ya. Jadi kamu harus rubahnya tadi di file ya, option, kemudian ada di advance ya. Kamu cari di bawah, paling bawah cari yang satuannya nih, show measurement in unit of, ini jadi satuannya jadi cm ya. Oke, itu aja dulu. Nanti tugasnya silakan kamu simpan ya file ini ya. Cara nyimpannya gimana? Cara nyimpan filenya silakan sekarang kamu ketikkan aja dulu ya, biar ketahuan nanti filenya siapa ya. Kamu ketikkan aja di sini, misalnya nama ya, di tab aja ya, di posisi di keyboard ada tab ya, tab aja di sini, kasih nama, misalnya di sini contohnya nama saya. Kalau kamu silakan isi nama kamu ya, Firdaus misalnya, kelasnya di tab aja, kelasnya biar lurus. Jurusannya misalnya contohnya saya jurusan misalnya teknik komputer ya, komputer jaringan misalnya, TKJ gitu ya, TKJ ya gitu ya. Kemudian di sini misalnya nama Firdaus, kelas teknik komputer jaringan ya. Misalnya di sini kelas dan jurusan ya, kelas jurusan gitu ya, atau jurusan. Nah, ini di tab aja. Oke, sudah seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu melakukan pemrograman dulu. Jadi biar nanti kumpul seperti ini ya. Yang penting kertasnya sudah diatur ya. Yang penting itu nanti saya akan cek masing-masing tugasnya. Yang pertama marginnya
ya, orientationnya, papernya ya. Kemudian silakan diisi nama kamu di sini, nama ya, contohnya nama kamu silakan saya pakai nama Firdaus. Kamu kelasnya ya kelas 10, di sini saya kasih 10 strip ya, garis miring TKJ gitu ya. 10 teknik komputer jaringan. Dah, gini aja ya tugasnya hari ini. Tapi nanti saya cek. Nah, cara nyimpennya bagaimana Pak Firdaus ya? Nah, cara nyimpennya silakan kamu file, save as ya. Di sini pilih browse ya. Nah, silakan kamu taruh mau di mana, di dokumen boleh ya. Misalnya kamu buat di sini kamu bikin folder misalnya ya, foldernya misalnya di atas ya. Klik kanan ya, bikin new folder ya di sini. Sorry. Saya pilih di sini dulu ya, atau belum ya, di bawah nih ya. Oke, klik kanan ya. Jangan sampai kepilih folder yang udah ada ya. Jadi di sini cara bikin foldernya klik kanan, new folder gitu ya. Saya ulangi. Cara buat foldernya klik kanan ya, klik kanan, jangan sampai kesentuh nih ya, jadi klik kanan dia, klik kanan new folder ya, new folder. Nah, ini bikin aja 01 ya. Kemudian di sini kamu mapel SKD gitu, jadi nanti kamu tugas-tugasnya simpan di sini ya, mapel SKD 01 mapel SKD, nanti simpan di folder mapel SKD. Nah, ini silakan filenya disimpan di sini, latihan judulnya ya, latihan strip 01 gitu ya. Kasih nama kamu belakangnya misalnya Firdaus gitu ya. Jadi latihan 01 strip Firdaus gitu ya. Untuk penyimpanan ya, kalau sudah ditaruh di folder mapel SKD, tinggal kamu simpan aja. Ya, berarti sudah berhasil. Ini silakan di close saja karena sudah di save. Nah, untuk melihat hasilnya tadi kamu taruh di dokumen ya. Nah, dokumen mapel SKD nih ya. Ya, saya punya mapel SKD. Nah, di sini latihan 01 Firdaus. Nah, nanti kalau ada tugas berikutnya nanti saya usahakan latihan lagi, latihan 02 Firdaus, latihan 03 sampai selanjutnya ya. Mudah-mudahan di sini kalian bisa paham. Silakan dipraktekkan di rumah ya melalui video ini. Silakan diulang-ulang videonya biar agar sedikit paham ya. Nanti tugasnya saya akan sampaikan di classroom ya. Jangan lupa absen dulu untuk bukti kehadiran. Sampai sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.